ini aja kalau penting silahkan, kalau nggak penting ya jangan dulu ya. Ini mau apa nih? Jangan dulu ya. Ini mau apa nih? Bang pengamat, pengamat. Bang Ya, pengamat. kenapa? Ini penting bang. Bang pengamat. Ya, aduh, noise banget, Pak. Ya kenapa bang? Ada apa Bang Kenson? Ya, kenapa, Bang? Ada apa, Bang? Iya kenapa? Ada sesuatu yang sangat penting ternyata rupanya. Apa Oke, itu? saya turun. Mungkin mau mualaf dia bang. Enggak, ini noise-nya dia. Noise. Silakan mute-nya noise enggak? Kalau noise turun dulu lalu naik lagi. Silakan Pak Penom. Pak Penom, dibuka mute-nya Pak Penom. Pak Penom. Mute-nya di Akang Satria, naikin orang pas waktunya habis saja gitu. Jangan di tengah-tengah diskusinya. Pas waktunya habis baru dinaikin orang kalau baru. Silakan lanjut Gurunda. dia ya Iya. apa? Iya baik. Jadi ketika kemudian berbicara mengenai proses penciptaan pada diri manusia berdasarkan Al-Quran itu sangat jelas urutannya ya, sangat jelas urutannya. Sedangkan yang diterangkan di dalam kitab Ayub ini urutannya itu daging kulit dulu, baru daging, baru kemudian dijalin dengan tulang, lalu kemudian urat. Gitu. Nah, terkait dengan air susu tadi, itu bukan dikentalkan, tetapi dikeraskan, dibekukan seperti keju. Nah, kembali kepada pertanyaan saudara tentang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Nah, bagaimana orang kafir ini? Apakah mereka ini lahir seketika itu sudah kafir? Tidak. Mereka lahir dalam keadaan fitrah. Mereka lahir dalam keadaan suci. Mereka lahir dalam keadaan di mana mereka tidak membawa dosa. Mereka lah yang kemudian mengatakan bahwasanya ya kami sudah membawa dosa, kami sudah jadi kafir. Tidak seperti itu. Al-Quran menerangkan Bismillahirrahmanirrahim, fa'akim wajhaka lid-din hanifan fitrahtallahi lati fataran nasa alaih. Jadi manusia itu diciptakan dalam keadaan suci dia. Tidak diciptakan dalam keadaan kafir, tidak. Lalu kemudian Allah mengatakan bahwasanya kebenaran itu ada dari Tuhanmu. Katakan kepada manusia, wahai Muhammad, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna liz-zalimina nara. Kebenaran itu sudah ada. Allah Subhanahu wa taala telah menyajikan kebenaran itu. Barang siapa yang ingin menerima kebenaran itu, silakan mereka beriman. Barang siapa menolak kebenaran itu, silakan mereka kafir. Biarkan dia kafir. Makanya Al-Quran itu mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Kalau Anda ingin meninggalkan kekafiran, silakan masuk Islam. Kalau Anda mau mati dalam kekufuran, silakan dengan kekufuran Anda. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Anda membaca surah Al-Baqarah ayat 6. Sesungguhnya orang-orang kafir, innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Ini orang-orang kafir. Tidak dikatakan sesungguhnya manusia sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Bukan dikatakan begitu, tapi khusus kepada orang kafir. Siapa orang kafir ini? Yang mau kafir. Kan ayatnya tadi saya sudah bacakan. Kebenaran itu sudah ada, sudah disempurnakan. Siapa yang mau beriman, tafadhal. Siapa yang mau kafir, silakan. Nah, ternyata saudara memilih kafir. Maka Allah menerangkan sesungguhnya orang kafir itu sama saja bagi mereka, Bang Suma menyampaikan kebenaran ataupun tidak, mereka tetap akan menjadi kafir. Kenapa? Mereka tidak mau.
Kebenaran datang, mereka tidak mau. Tapi orang-orang yang berakal akan mau menerima kebenaran yang datang dari Allah. Sehingga mereka meninggalkan kekafiran. Oh, ternyata Allah sudah tahu. Sebelum itu terjadi, Allah sudah tahu. Si fulan kafir, tapi di akhir usianya yang kesekian dia menjadi muslim, kembali kepada fitrahnya. Allah sudah tuliskan itu. Oh, si fulan setelah datang kepadanya kebenaran, dia kekeh mempertahankan kekafirannya. Tuhan sudah tahu itu, makanya dituliskan. Bukan berarti dituliskan dulu dalam arti kata memang harus kayak begitu, kamu ikuti yang tertulis. Tidak. Tuhan mengetahui ending. Oke, makasih. Oke, waktu sudah habis. Ini Bang Endi dari kekristenan kan? Bang Endi. Halo Bang Endi. Bang Endi dari kekristenan bukan? Ya udah, silakan dilanjut dulu Bang Ginting. Bang Endi, monitor. Ini semakin lama semakin asik ya bercerita. Kenapa? Karena ternyata apa yang Pak Juma sampaikan sebenarnya tidak menjawab pertanyaan saya. Saya sudah mengatakan bahwa di situ dinyatakan Allah bahwa orang kafir diberi peringatan atau tidak diberi peringatan pun mereka tidak akan beriman. Itu pernyataannya ya. Deklarasinya itu ya. Tetapi faktanya tidak seperti itu. Ada juga orang kafir rupanya yang diberi peringatan, dia beriman. Gitu? Kan itu dia masalahnya. Itu sebenarnya yang harusnya dijelaskan. Kenapa terjadi antara narasi dengan fenomena yang terjadi itu kontradiksi? Ya, itu yang saya tanya. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan, sudah mengingatkan. Hei, katanya sama orang. Hai orang-orang yang beriman. Ingat, orang kafir itu mau diberitahu atau tidak pun dia tidak akan beriman. Tapi faktanya beriman banyak. Bahkan Pak Juma sudah berapa banyak itu ya. Orang-orang kafir jadi beriman. Kan jadi saya bertanya ini, kok ini sepertinya berbeda ya. Oke lah itu ya. Nanti tolong dijawab ya. Kemudian tentang masalah penerjemahan bahasa, saya sudah menyampaikan bahwa di situ kental. Kenapa para penerjemah menggunakan kata kental? Tentu mereka lebih paham bahasa Ibrani, bahasa Yunani daripada kita. Atau mungkin Pak Juma lah lebih percaya. Kenapa saya katakan begitu? Karena ternyata di dalam bahasa yang serumpun dengan bahasa Semitik atau Arab ya, itu banyak satu kata bisa digunakan untuk maksud yang berbeda-beda. Gitu? Bukan hanya satu. Tapi Pak Juma kan memaksakan ini. Mungkin oke, apa itu bisa ada kental, bisa ada keras, bisa ada kental, bisa mungkin ada setengah kental dan bla 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 kan. Oleh karena itu saya rasa yang menerjemahkan ini pun pasti ngerti makna dan maksud dari ayat itu kemana. Kan orang itu yang lebih tahu gitu ya. Kemudian satu lagi, kenapa dia harus dikentalkan? Untuk membentuk sebuah keju yang keras harus dikentalkan dulu, nggak bisa langsung prek jadi beku, dia enggak. Oleh karena itu dia diberi namanya asam laktat. Tadi sudah saya jelaskan. Untuk membuat keju itu beku, diawali dulu diberi asam laktat. Susu kalau dibiarkan tidak akan pernah kental, tidak akan pernah beku. Dikentalkanlah dia dulu oleh asam laktat. Maka saya bilang tadi, diberi bakteri Lactobacillus burgdorferi dan asam laktat untuk menggumpalkan protein. Sudah saya bilang tadi kan, sehingga terbentuk dadih susu. Nah, itu dadih. Nanti terbentuk dia dadih, lalu nanti akan kental ya. Jadi sudah jelas Pak ya, jangan diulang-ulang lagi. Kita nggak ngerti. Kalau sudah kental terjemahannya kami percaya gitu loh. Kemudian saya sudah mengatakan, ketika saya dibungkus kulit, artinya kulit itu sudah paling luar. Contoh, kamu bungkus nanti telur dan ikan serta daging itu dengan kertas. Walaupun daging kalimat terakhir, tapi orang tahu pasti daging itu di dalam. Karena kenapa? Sudah saya katakan dulu bungkus. Bungkus dengan kertas, daging, dan ikan serta telur itu. Apakah Pak Juma ketika kata terakhir lalu kata bilang, oh karena telurnya terakhir harusnya di luar. Kan sudah susah. Kita berarti tidak paham bahasa Indonesia dengan baik dan benar ya. Saya sudah awali kata membungkus ya, berarti yang lain-lain itu pasti harus di dalam ya. Kemudian kafir diperingati ya, itu saja sebenarnya. Tapi memang banyak sebenarnya, ini saja karena belum terjawab ya, kenapa ada terjadi perbedaan padahal Tuhan sudah menyatakan jauh-jauh sebelumnya ya. Ini harus Bapak baca ini.
Jauh-jauh sebelumnya Tuhan sudah mengatakan. Kenapa? Begini ya, salah satu contoh. Tapi ini tidak ada hubungannya ya ke Al-Quran ini. Tidak ada hubungannya ya. Kalau saya mengatakan bahwa air itu berwarna hitam, tahu-tahu ada yang menjadikannya kuning, saya anggap dia mempermalukan saya, sengaja mempermalukan saya gitu. Tapi ini nggak ada hubungannya ya. Kalau saya katakan bahwa cat itu sudah putih, lalu orang berusaha menghitamkannya, saya rasa dia ingin mempermalukan saya, tidak mendengarkan. Harusnya, kalau saya seorang tuan, mengatakan ini dinding ini warnanya putih, harusnya orang-orang semua harus mempertahankan itu, membuat dinding itu putih. Oleh karena itu, kalau dikorelasikan dengan ini ya, ketika ada orang kafir harus dipertahankan dia tetap menjadi kafir gitu, bukan malah dirubah sesuai berdasarkan Al-Baqarah 2 ayat 6. Itu kan perintah Allah itu. Tapi saya tidak ingin mengatakan bahwa kita ingin mempermalukan dan lain sebagainya, tidak. Tapi poin yang perlu saya sampaikan seperti itu. Kalau ada informasi yang saya nyatakan, tiba-tiba ada orang yang membuktikan bahwa apa yang saya katakan itu tidak benar, saya anggap dia mempermalukan. Dan itu akan saya hukum. Kalau saya seorang pimpinan, apalagi yang maha kuasa. Mungkin ini menjadi renungan kita, ya. Saya rasa saya pun tidak perlu lagi mempertanyakan. Pertanyaan saya itu. Saya rasa sudah jelas. Demikian, nanti waktu saya limpahkan ke Pak Juma lah, karena teman saya pun kan nggak ada kan. Selesai, terima kasih. Enggak, sebentar saya masukin dulu Penom nih, ada apa nih? Kayaknya ini banget, penting banget. Sebentar ya Gurunda. Waktu di reset dulu Pak Imanes. Ya, Bang Penom. Cek Bang. Ya. Saya mau Kenapa, tanya Bang? ini kepada senior dan guru-guru saya nih. Semuanya guru-guru saya. Saya mau izin ini. Ada nggak orang Kristen di sini? Maksudnya gimana Bang Penom? Ini kan lagi diskusi Bang Penom. Lagi diskusi resmi. Ya betul. Saya kan setidaknya diskusi itu pasti ada pertanyaan, ya kan? Oh iya, ini kan udah ada narasumbernya. Bang Penom mau jadi narasumber. Nanti saya iniin lagi ya. Nanti Saya tidak bang. Tidak bang. Saya tidak. Bang. Saya tidak mau jadi narasumber. Tapi Terus? saya mau jadi pertanyaan. Saya punya pertanyaan 2. Tapi Pertanyaan buat bisa siapa? Kan? Antara Islam dan Kristen. Itu aja. Udah, kita udah punya narasumber. Bukannya saya mau ini ya. Rehat aja dulu ya. Ini ada narasumber yang udah resmi ya. Nanti di lain waktu aja ya Bang Penom. Saya pikir ada apa, ada penting apa. Maaf Gurunda ya, mohon maaf Gurunda. Bisa dilanjut? Silakan ya. Oke, baik. Bentar ya, kawan. Saya naikin Kristen yang lain aja. Coba kawan-kawan yang muslim yang di bawah jika ingin mau bertanya, coba dilihat sesinya lah. Ini kan ada narasumbernya. Terus kita di sini pun lagi berdiskusi gitu. Coba jangan dirusak dulu acaranya sampai selesai. Jadi seperti itu ya. Lanjut. Oke, makasih akhi. Jadi gini, terkait analogi yang Anda bangun, ya sesuai dengan Ayub tadi. Inilah kesalahannya. Harusnya sebelum dibungkus barang-barang itu, kemudian disatukan dulu. Jangan Anda bungkus sesuatu sementara yang harusnya yang harusnya ada di dalam bungkusan tergeletak di luar. Jadi kalau Anda mengatakan mengenakan kulit kepadaku, engkau mengenakan kulit kepadaku dan daging kepadaku serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Kalau ini Anda analogikan sebagai membungkus, kesalahannya kemudian adalah dia membungkus sesuatu di mana sesuatu itu belum sempurna. Berarti di luar bungkusan ada yang tidak masuk ke dalam bungkusan itu. Itu. Jadi saya rasa kita tinggalkan materi ini ya. Karena saya lihat saudara tidak mampu kemudian untuk menjelaskan secara sains. Nah, kemudian ketika berbicara mengenai orang-orang kafir yang ada di dalam surah Al-Baqarah
ayat 6. Innal ladina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Posisinya ini orang kafir yang dimaksud di sini itu adalah orang kafir yang sama seperti saudara. Datang kebenaran kepada saudara, Anda tolak. Ini berkesesuaian dengan sebab ayat ini diwahyukan. Jadi ketika berbicara mengenai ayat Al-Quran, khususnya ayat 6 ini, atau ayat sampai kepada ayat ke-7 ini, khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Bahkan Allah mengatakan mengunci penglihatan mereka. Ya, ini kenapa? Karena mereka setelah datang kepadanya kebenaran, mereka tolak. Jadi ini berbicara tentang orang-orang Yahudi yang ada di Madinah pada saat itu. Bukan terhadap orang-orang yang mu'alaf. Bukan. Kalau orang-orang yang mu'alaf itu tadi yang ayat yang saya baca. Mereka mengetahui kebenaran itu sudah sempurna. Kebenaran itu sudah ada. Kebenaran itu sudah disediakan. Maka mereka memilih untuk menerima kebenaran itu. Maka mereka mu'alaf. Yang diceritakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 6 itu adalah orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Yang walaupun diperingatkan, walaupun kemudian diajarkan, walaupun disampaikan dengan cara-cara yang hikmah, dengan cara-cara yang ahsan, dengan cara-cara yang baik, tapi mereka kemudian menolak, bahkan balik memerangi Rasulullah. Inilah yang diterangkan orang kafir seperti ini. Ketika diriwayatkan kemudian oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Ishaq, ya, dari Muhammad bin Abi Ikrimah, dari Sa'id bin Jubair, ini sudah sangat jelas dikatakan bahwa sumber cerita ini berasal dari Ibnu Abbas. Berarti yang diceritakan tentang Al-Baqarah ayat 6, ayat 7, asbabul nusulnya terkait dengan orang-orang kafir Yahudi yang ada di Madinah. Bukan orang-orang kafir yang ada di Indonesia. Kalau orang-orang kafir yang ada di Indonesia yang masih mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Suma, oleh teman-teman kita, guru saya Akhi Yusuf, itu adalah orang-orang yang mau menerima kebenaran yang Allah sampaikan melalui baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lizzalimin nara. Nah, sekarang ayat ini mengatakan sesungguhnya Allah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang yang zalim itu? Orang yang berdebat dengan Bang Suma sudah dijelaskan sedemikian rupa bahwasanya orang kafir itu bisa saja beriman tapi tetap aja kafir karena berpedoman bahwa saya kafir karena sudah ditentukan menjadi kafir. Kesalahpahaman terhadap ayat suci Al-Quranul Karim. Padahal Al-Qurannya dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Apa maksudnya? Tidak ada paksaan untuk menetap di Islam, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Kebenaran itu sudah nyata. Yang mau beriman silakan beriman, yang mau kufur silakan kufur, tapi ingat, Allah menyediakan api neraka bagi mereka yang zalim. Siapa yang zalim ini? Yang sudah tahu kebenaran, yang sudah tahu kesesatan, tapi lebih memilih meninggalkan kebenaran, lebih memilih menuju kepada kesesatan. Itulah orang zalim. Sama seperti saudara saya. Orang-orang beriman itu di dalam Al-Quran dikatakan mereka lah yang mewarisi Firdaus. Siapa orang beriman? Yang sholat, yang berzakat, yang berpuasa, dan seterusnya. Berarti umat Islam. Umat Islam mewarisi Jannatul Firdausi. Itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Tapi lagi-lagi Anda menolak itu. Anda lebih Anda lebih mengimani ajaran yang datang dari Roma, dari Yunani, yang mengajarkan bahwasanya manusia dikentalkan seperti keju. Itu yang Anda pilih. Sedangkan kebenaran Al-Quran sudah nyata bagi Anda. Jadi saya simpulkan, ketika dikatakan bahwasanya
orang-orang yang kemudian dikatakan kafir ini ditetapkan menjadi kafir itu setelah datang kepada mereka kebenaran tetapi ditolak, bahkan balik memaki dan bahkan balik menyerang kepada siapa yang mengajarkan kebenaran kepada mereka. Pertanyaan saya kepada saudara, di dalam kitab Matius 13 nomor 50, di situ diterangkan orang jahat akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Pertanyaan saya, orang jahat seperti apa yang disebutkan oleh Yesus ini? Silakan Anda jelaskan kepada saya berdasarkan dalil bahwa orang jahat yang dilemparkan ke dalam neraka itu seperti ini, seperti ini, seperti ini menurut Yesus. Demikian. Silakan, anak Medan. Oke, sebentar saya apa dulu. Ini ini catering Bentar, dari bentar. kekristenen bukan? Kok ini Gimana? tidur ya? Kok Tidur ada ya? yang tidur ya? Ya udah, turunin dulu lah. Oh, turun dulu kan tidur tuh. Aduh, keenakan dia. Dengar suara Pak Lanjut. Juma aja yang keenakan. yang dari Karena Kristen aja ya, mendayu-dayu, yang kan? saya terima ya. Yang dari Kristen aja yang saya terima ya. Mohon maaf ya. Biar seimbang, biar adil. Lanjut Bang Ginting. Ya. Oke. Jadi gini. Sebenarnya jawaban Pak Juma ini sangat singkat ya. Ya. Jawabannya begini, yang jahat itu adalah orang yang berdosa, ya. Orang yang berdosa itu namanya kategorinya orang jahat, ya. Dan dia tidak mau bertobat. Gitu ya. Karena nanti ceritanya kan panjang lebar, saya hanya menyingkat ya. Orang jahat adalah orang yang berdosa dan tidak mau bertobat. Itu dikategorikan orang jahat. Jahat itu sama dengan artinya orang-orang yang melanggar hukum. Jadi siapa saja yang melanggar hukum, ya kita sama tahu di dalam Alkitab ada hukum-hukumnya, 10 perintah Tuhan dulu lah. Yang dasarnya dulu kan. Ya, saya rasa jawabannya itu Pak, singkat aja ya. Siapa orang jahat itu, saya tidak perlu jelaskan. Yang memperkosa dan itu. Yang melanggar hukum Tuhan dan tidak bertobat, itu adalah orang jahat. Ya, selesai ya. Kemudian begini, ini tadi panjang lebar Pak Juma mengesegesis, berasumsi lalu menyimpulkan yang salah. Padahal sudah dituliskan kental dan saya sudah jelaskan apa yang membuat kental, asam apa, prosesnya bagaimana. Sudah berulang-ulang. Tetapi masih juga, tapi ya nggak apa-apalah. Saya bukan tidak mampu menjelaskan panjang lebar, tetapi ketika Pak Juma mengakhiri pertanyaan ini, dalam hati saya cuma satu, sebenarnya Pak Juma sudah paham, cuman malu atau enggan lah untuk mengakuinya. Ya nggak apa-apa, kita kan fair-fair aja kan. Karena sudah terbentur, terbentok, nggak bisa lagi bertanya kemana kemari, sudah dicantik berulang-ulang, ya udah. Saya terima kasih atas hal-hal seperti demikian ya. Kemudian saya begini Pak Juma, tentang orang kafir ini ya, ini sangat-sangat apa di dalam diri saya. Kenapa? Karena yang saya pahami, saya yakini ya, ini saya yakini sampai sekarang, bahwa Al-Quran berlaku untuk segala zaman. Perhatikan kalimat saya ini. Saya yakini, saya akui, Al-Quran berlaku untuk segala zaman. Bukan hanya berlaku zaman dulu aja, tidak. Tapi dan oleh karena itu di situ hanya disebutkan orang kafir, bukan kafir Quraisy, bukan kafir Israel, bukan kafir Yunani, tidak, orang kafir. Jangan Pak Juma diskreditkan menjadi orang kafir tertentu, ini namanya tidak fair. Kenapa? Orang kafir itu untuk segala zaman ada. Selagi Islam ada, orang kafir pasti ada. Kenapa? Karena kafir itu adalah orang-orang yang menentang Islam, kan itu kan. Kecuali nanti akhir zaman, mungkin nggak ada lagi orang kafir. Tapi saya tegaskan aja, selagi ada Islam, kafir pasti ada. Karena kalau semuanya udah Islam, ya sudah selesai dunia nih, kiamat kan. Nah, gitulah. Itu penjelasan saya bukan apa. Oleh karena itu makanya kata kafir ini digunakan untuk terus-menerus. Karena dia berlaku untuk segala zaman. Tapi lagi-lagi Pak Juma membatasi ya kuasa Allah itu. Saya sangat sedih sekali nih, ya. Terus terang aja saya sangat sedih ketika Pak Juma sendiri sepertinya membatasi ya gerak Al-Qur'an itu sendiri. Ya. Saya rasa sudah sangat jelas Pak Juma ya, tapi kalau Pak Juma sudah tidak, saya tanya lagi pun nanti enggak apa ya. Nah, tapi saya sudah jelaskan tadi orang jahat itu
adalah orang yang berbuat dosa dan tidak mau bertobat. Itu namanya orang jahat. Tetapi kalau dia berdosa, kemudian mengakui dosanya, jangankan kita, pelacur sekalipun akan dimasukkan ke dalam kerajaan surga lebih dulu dari saya ya. Nah, itu dia. Bahkan pemungut cukai juga bisa lebih dulu masuk surga daripada saya. Walaupun saya tidak menjadi pelacur, tapi ketika dia mendengarkan lebih cepat, maka dia akan duluan. Oleh karena itu ya, itu adalah hal-hal yang sangat sangat perlu disampaikan kepada kita semua gitu ya. Kemudian, tapi sudahlah itu dah. Tapi keju sudah ya, sudah selesai tadi. Kemudian membungkus ya. Saya sudah mengulang kali Pak Juma ya. Membungkus, ada sebuah kalimat yang bisa kita ucapkan. Bungkus itu. Walaupun kata bungkus itu diawali yang pertama, tetapi bukan berarti dia itu nanti di dalam, tidak. Karena ini kan penggunaan kalimat, diksi ya, kata-kata. Aku dibungkus, artinya ya kalau dia dibungkus dengan apa dibungkus? Kulit, berarti kulit itu paling luar gitu loh. Tidak ada lagi yang lain. Ya toh? Seharusnya kan kita memahaminya seperti itu dia, jadinya enak gitu. Tapi kalau Pak Juma mengatakan bungkus tapi di luarnya itu ada lagi pembungkus, itu nanti bukan bungkus gitu. Saya sebenarnya sudah habis apa yang mau saya sampaikan, cuma saya lihat waktunya, tapi ya udahlah. Saya akhiri aja karena panjang lebar. Oke, nggak apa-apa Bang Ginting, nanti habis ini langsung sesi TikTok aja ya, biar apa? Oh ya, Red Mamba, Ini Red Mamba. Red Mamba ini dari Kristen bukan nih, Red Mamba. Red Mamba. Halo, halo. Red Ya, Mamba dari Kristen atau... Pak. Ya Bang, Kristen Bang. Oke. Oke, silakan kalau mau Shalom. menambahkan Shalom. silakan. Sebentar dulu, sebentar. Shalom, Red Mamba. Shalom Bang. Selamat Oke. malam. Silakan kalau abang mau bernarasi 1 menit nggak apa-apa. Itu ada waktu kita 1 menit 38 detik. Kita perkenalan atau apalah terserah. Oke Bang. Jadi sedikit saja saya tambahkan dari Dikeraskan Bang suaranya Ginting bang. tadi. Sedikit saja saya tambahkan Bang, yang pertanyaan Bang Zuma, orang jahat seperti apa dalam versi Yesus. Jadi semua ajaran yang Yesus berikan itu baik, tidak ada yang jahat, tidak ada yang buruk. Semua itu dari perintah Allah. Jadi kenapa dia diturunkan ke dunia? Karena dia rasa dunia sudah penuh dengan dosa. Dosa itu adalah kejahatan. Dan kejahatan itu adalah dosa. Dan upah dosa itu adalah maut. Jadi tidak ada negosiasi bahwa jahat itu seperti apa. Jahat itu ya dosa. Kemudian, kenapa kita bilang ada dosa, ada kebenaran? Sama seperti saat ini, bahwa ada undang-undang, ada yang melanggar. Orang yang melanggar itu seperti yang Bang Ginting tadi ucapkan, nah itulah orang yang pendosa, artinya penjahat gitu. Jadi berdasar pada 10 hukum. Oke, itu aja. Ya, silakan waktunya di reset. Bang Patih nanti naik ya. Silakan Gurunda. Oke, baik. Jadi ketika berbicara mengenai kitab Ayub, saya bukannya mau berhenti, enggak. Saya kasihan. Janin dikentalkan, dibekukan. Anda tidak mau menyentuh original teksnya. Kafa. Kafa itu artinya membeku. Ilmu kedokteran mana yang bisa mengatakan bahwasanya embrio itu mengeras, membeku seperti keju? Nggak akan ada. Udah selesai di sana. Kalau Anda menyinggung nomor 11, di situ dijalin dengan kulit. Itu dikatakan seperti itu. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasanya saya sudah tidak sanggup, justru saya kasihan, makanya saya berhenti. Tapi kalau Anda mau lanjut, kita kulitin. Di situ tidak dikatakan dibungkus, mengenakan kulit. Di dalam bahasa original teksnya dikatakan labes. Labes itu artinya memakai atau mengenakan, bukan dibungkus. Ya. Nah, lalu kemudian
Kita banyak mendapatkan contoh dalam kehidupan sehari-hari, barang-barang yang seharusnya dibungkus dalam satu bungkusan, terkadang ada yang kita lalaikan. Harusnya di situ dibungkus 5 barang, tapi mereka orang itu biasa membungkus seketika, sementara masih ada barang-barang di luar tidak dibungkus. Ini yang terjadi terhadap kitab saudara. Ini yang terjadi. Jangan Anda mengatakan seketika dibungkus semuanya di dalam. Terkadang ada yang membungkus, ada yang kelupaan. Ini yang terjadi terhadap kitab saudara. Ya, kalau masih mau dilanjut silakan. Tapi saya kasih bonus, kita nggak usah bahas itu. Kasihan karena nggak ada ilmu kedokteran yang mengatakan bahwa janin itu mengeras seperti keju. Mati sudah, itulah ada kehidupan. Nah, terkait dengan surah Al-Baqarah yang tadi, Anda mengatakan ayat suci Al-Quran itu berlaku sepanjang zaman. Betul. Jadi cerita tentang orang-orang kafir yang terjadi di Madinah pada saat itu harus diberitakan terus menerus. Tetapi orang kafir yang ada di Madinah tidak berubah menjadi orang kafir di hari ini. Karena itu cerita tentang kisah yang terjadi pada masa itu. Jangan Anda samakan konsep pemikiran Anda terhadap Bible. Kitabnya orang bercerita tentang Raja Hizkia, Anda katakan itu untuk Yesus. Jangan. Yesus bercerita kepada orang-orang Farisi, Anda mengatakan itu untuk kami Kristen. Yesus mengatakan untuk orang-orang Yahudi, Anda merasa bahwa itu perkataan Yesus untuk Anda. Jangan Anda samakan dengan Al-Quran. Gak bisa. Makanya Al-Quran itu hanya untuk orang yang menggunakan akal sehat. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hanya orang-orang yang bertakwa. Takwa itu takut kepada pencipta. Sementara Anda, mana ada takutnya Anda kepada pencipta? Yang ada pencipta Anda katakan mati terkutuk di atas tiang salib. Gak ada itu. Anda lebih takut kepada pengajaran Paulus daripada pengajaran pencipta Anda menurut konsep agama saudara. Kemudian kafir yang dimaksud, yang saya jelaskan tadi, itu kafir yang berbeda. Saya sudah membahas di awal tadi. Ketika Anda bertanya tentang Al-Baqarah ayat 6. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil Ini sangat jelas ini. Jadi tidak ada keraguan, maka sungguh ia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Sesungguhnya telah datang ya penjelas pembeda antara yang jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar terhadap ketuhanan manusia dan ketuhanan burung merpati dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Ini jelas. Ayatnya ada. Jadi kalau ada orang kafir yang meninggalkan, mengingkari penyembahan Tuhan-Tuhanan, maka Allah mengatakan dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Apakah masih ada dalil lain? Ada. Al-Quran mengatakan kullil ladina kafaru ayyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika orang-orang kafir itu kembali memerangi Rasulullah, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu yang dibinasakan. Jadi jelas di sini, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ini yang saya jelaskan tadi. Ketika orang kafir ini bertemu dengan Bang Suma, lalu kemudian meninggalkan kekafirannya, berarti dia dalam keadaan mukmin. Berarti dia dalam keadaan beriman. Mati dalam keadaan dia beriman, dakhalal jannah. Berarti sudah digariskan, sudah diketahui oleh Allah. Ada di tulisan yang kemudian dikatakan Lauhul Mahfuz.
dituliskan bahwa si fulan tadinya kafir, begitu bertemu dengan apologet muslim, mereka bersyahadat, mereka mempraktekkan surah Al-Anfal ayat 38, jika mereka berhenti, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Jadi tidak ada kekhawatiran bagi manusia terhadap Al-Quran, kecuali orang-orang yang menzalimi diri mereka. Karena orang-orang zalim itu adalah orang yang sudah mengetahui kebenaran, tetapi tetap saja tidak mematuhi kebenaran. Saya lupa membahas tentang orang-orang jahat menurut Matius 13 nomor 50. Tapi sesi berikutnya saya akan kupas tuntas. Orang jahat itu adalah mereka yang kemudian tidak melakukan kehendak Yesus. Siapa mereka itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah mereka yang menjadikan Paulus sebagai rasul dalam agama mereka. Nanti saya akan jelaskan. Silakan. Gurunda, minta Ya. waktu 1 menit ya sebelum Gurunda nanti. Oke. Karena yang dijelaskan Pak Ginting tadi saya janggal juga gitu. Silakan biar mereka jawab Akhi. dulu. Terima kasih Akhi, Anda antum membantu saya. Silakan. Ya, ini ada temennya ini, Bang Ginting, Bang Pelik. Selamat malam, Bang Pelik. Bang Pelik. Nanti Iya, Bang Ginting sama kita Bang 2 Pelik. lawan 2. Silakan. Bang Ginting, Bang anak Medan. Lupa kalau Bang Oke. Ginting Semua Ginting nggak jawab lagi. nggak jawab Udah ya. anak Medan. Udah ganti nama. Padahal udah gagah-gagahan supaya nanti orang tahu aku di Medan, tetapi tepatnya di Pasaman. Tanjung Morawa. Lewat. Tanjung Morawa lewat lagi kalau dari Medan. Udah, jangan ngobrol. Oke, Pak Bang sip ya, Pelik gini. ya, Bang anak Medan ya. Oke, saya ambil 3 menit. Itu kan 7 menit, nanti Bang Pelik 4 menit. Gini, saya sangat heran sudah berulang kali saya gunakan kata yang diterjemahkan itu mengental. Tetapi Pak Juma mengatakan, mengatakan membeku. Ini saya heran ini. Kita harus fair lah, kita terima. Contoh ketika Pak Juma mengatakan tadi bahwa kami itu adalah tunggal, ya kami nggak protes. Ya toh? Tapi Pak Juma ketika dijelaskan bahwa ada tertulis di situ masih juga ngotot. Ini sebenarnya menurut saya nggak fair ya, nggak fair karena ngotot-ngototan. Kita kan di sini bukan ngotot-ngototan. Kita di sini memberikan edukasi, menyampaikan informasi biar netizen yang menilai, gitu loh. Kemudian berlaku itu sangat berbeda dengan diberitakan, ya. Al-Quran diberitakan dan berlaku, itu beda itu. Makanya saya yakin Al-Quran itu berlaku, bukan hanya diberitakan saja, tapi berlaku. Oleh karena itu berlaku untuk orang kafir. Kafir mana? Ya kafir sampai akhir zaman. Tapi oke lah, kalau Pak Juma sudah mengatakan itu, berarti Pak Juma lebih paham ya. Lebih paham daripada, karena maksud saya kafir yang ini adalah seperti ini. Katanya tadi aku dengar itu, ya udahlah kalau maksudnya seperti itu kita nggak bisa lagi bicara. Hizkia, ya. Itu tentu berhubungan dengan Yesaya 9 ayat 5 ya. Bahkan Pak Juma pernah ya terceplos mengatakan bahwa itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu nggak usahlah kita bahas ya. Kita abaikan aja lah itu. Ya. Kemudian mati terkutuk di tiang salib Galatia 3 ayat 13. Sebenarnya kalau Pak Juma memang senang membaca Alkitab ya. Kemudian mempelajari sampai ke bahasa aslinya. Sebenarnya di situ Galatia 3 ayat 13 itu sudah harus paham. Dia itu mati terkutuk. Tapi di situ bukan menjadi kutuk, tapi menanggungkan kutuk. Karena katanya kalau nggak salah entah apa itu saya lupa, saya catat. Nanti bisa diaplikasi. Bahasa aslinya sebenarnya dia itu ya menanggungkan kutuk, ya kan? Menanggungkan kutuk. Ya kenapa? Karena dia dituduh terkutuk sesuai dengan Yohanes 10 ayat 33. Karena dia menyatakan dirinya adalah Tuhan, maka dia menanggungkan. Kemudian kafir, ya udahlah burung merpati. Aduh, burung merpati lagi. Seperti burung merpati. Tapi ya udahlah. Oke. Saya rasa itu mungkin ya Pak Juma ya nanti. Kita berbicara santai-santai aja lah. Nggak usah terlalu seperti tendensius sekali. Sampai burung merpati diingat-ingatkan kan. Burung merpati, menyembah burung merpati. Kami tidak pernah menyembah burung merpati. Yang kami sembah yang seperti burung merpati. Yaitu yang kami sebut dengan Roh Kudus. Kemudian Sang Logos. Kami tidak pernah menyembah manusia, ya toh? Tidak pernah kami taat kepada manusia. Kenapa? Karena di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29, kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Oleh karena itu kami tidak akan pernah mensetarakan Paulus ya. Paulus seperti mensetarakan Yesus, tidak.
Saya rasa itu. Pak, mana teman saya tadi, Pak Felix tadi? Nggak tahu kemana dia. Ini ada Wes S. Nah, Siapa ini? naik turun kan? Mat malam. Bisa lihat. Mat malam, Bang Wes. Aduh, ya udahlah, kalau nggak begitu aja lah. Udah, kalau nggak ada biar saya Langsung sendiri TikTok aja, seksi TikTok aja deh. Ya udah, Nggak usah oke. ini, soalnya Bang Ginting dari tadi ngebahas keju bulat terus. Iya, jangan seperti itulah. Bilang juga Pak Juma pun bulat. Akhirnya kan kita netral. Masa aku aja yang dibilang bulat? Iya, emang Bang Ginting doang yang mau bulat. Saya rasa Pak Juma yang bulat, entah kemana-mana sampai ke Yesaya dan ini semua. Waduh, padahal dia pernah mengatakan bahwa Yesaya 5 itu untuk Muhammad, Nabi Muhammad. Itu nggak bulat itu namanya itu. Kita berbicara tentang janin, dia membulat ke Yesaya, membulat ke Galatia, membulat ke Bulung Merpati. Jadi saya sebenarnya tidak membulat. Saya fokus di situ. Oleh karena itu kita ya objektif sajalah memberikan penilaian kan. Ini kan sifatnya edukasi ya. Oke, silakan waktunya udah selesai. Nggak mau ditambahin lagi, jelasin atau membantah? Itu Ustaz Yusuf katanya mau ini barusan. Oke. Nanti dibilang nggak adil kalau pakai waktu Pak Ginting. Waktu guru Lanjutkan, dan Pak Juma Yusuf, aja. nggak apa-apa. Silakan akhi, silakan Fadal. Silakan aja Pak Yusuf, nggak apa-apa. Ini kan Baik. sifatnya edukasi. Baik, Cuman asal jangan Pak. kita menyerang, maksudnya gini, jangan kita nanti menyerang pribadi. Katakan Baik. kalian bulat begini kan nggak enak lah. Oke Pak Ginting, kita lanjutkan ya. Tadi Gurunda Zuma itu bertanya kepada Pak Ginting, bagaimana sih ukuran orang jahat menurut Yesus berdasarkan dalil di Alkitab. Sekarang mari Pak Ginting, coba kita membuka Matius 7, 22 sampai 23. Bagaimana sih ukuran orang jahat menurut Yesus? Di Matius 7 nomor 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Lalu Yesus menjawab seperti apa? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pak Ginting, di sini orang jahat menurut Yesus yaitu orang yang memakai namanya dan menyebut dia Tuhan. Bolehkah saya bertanya kepada Pak Ginting, siapakah yang menuhankan Yesus sekarang? Yang menurut Yesus itu adalah orang jahat. Silakan. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus juga ini. Cuman saya buka dulu ya kitabnya ya. Ini waktu Gurunda Zuma dulu ya Pak Ginting. Apa disimpan Iya. dulu jawabannya? Enggak. Biar saya jawab Langsung aja. seksi TikTok nggak apa-apa. aja. Seksi Ya, ini TikTok saya aja jawab ya, langsung. gini. Ini kan Turunin aja pertanyaannya. waktunya. Oke, ya udah, gini ya. Waduh, mana tadi tuh? Bukan ya. Ini ya, Matius 7 ya. Matius 7 ayat 22 sampai 23 ya. Tapi saya akan baca dari ayat 21 dulu supaya nanti ngerti. Karena kalau saya potong-potong kan nggak enak lah. Nanti saya juga disalahkan. Di sini dikatakan, bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Lihat, perhatikan kalimatnya itu. Saya sudah jelaskan dari awal. Di dalam Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 1, pasal 3 nomor 4 ya. Kalau saya bilang ayat nanti salah kan. Nomor 4 dikatakan, orang jahat adalah orang yang berdosa, ya, orang berdosa yang tidak bertobat. Dosa itu melanggar hukum Tuhan, ya. Apa-apa aja hukumnya, itu nanti kan panjang, ada sampai sekian ratus, sekian apalah, nggak ngerti kita kan. Tapi ada beberapa poin ya, poin. Poin adalah orang jahat satu, bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan ia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kalau kita secara perlahan mencermati ini, ada dua poin di situ yang bisa ditangkap. Satu, dari sekian orang yang berseru Tuhan kepada Yesus Kristus akan masuk surga kalau dia melakukan kehendak Bapanya.
Perhatikan itu. Bagaimana mungkin orang yang berseru Tuhan kepada Yesus, tapi dia masuk surga karena melaksanakan hukum. Berarti Yesus itu Tuhan. Karena ini bukan setiap orang yang berseru ya, berkata kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk. Melainkan, berarti dari sebagian orang yang berseru Tuhan kepada Yesus, masuk surga karena dia melakukan kehendak Bapaknya. Tetapi pada hari itu banyak orang akan berkata kepadaku, lihat tuh ya. Banyak orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami telah mengusir roh jahat, dan dalam namamu kami telah melakukan banyak mukjizat. Nanti kita baca, kita komparasi dengan Matius 24. Bahwa akan ada orang-orang yang menggunakan namanya Mesias-Mesias palsu di dalam Matius 24. Mungkin orang itu menganggap itu Yesus, ya toh? Ternyata bukan. Karena Yesus itu harus dipahami berdasarkan ajarannya dan dilakukan. Itulah dia konsepnya. Karena kalau berbicara tentang sosok kan susah kita. Karena Tuhan itu adalah roh kalau di dalam Alkitab. Yohanes 4 ayat 24 atau berapa itu ya. Nah, pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal engkau. Kamu nyahlah dariku. Hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Jelas ya. Yesus tidak pernah mengenal karena orang yang mengaku bertemu dengan Yesus itu ternyata dia bertemu dengan Mesias-Mesias palsu. Saya rasa begitu Pak penjelasannya. Makanya dikatakan aku tidak mengenal engkau. Karena orang itu nggak pernah datang sesungguhnya kepada Yesus. Tetapi ternyata ya bahwa iblis pun memiliki kekuatan dahsyat melakukan banyak keajaiban-keajaiban. Oleh karena itu kalau saya ingin menjelaskan tentang memahami tentang Tuhan, yang pertama saya harus melihat ajarannya. Apakah ajarannya berdasarkan keadilan, kasih, dan kesetiaan? Kalau itu diajarkannya, saya yakin itulah berasal daripada Tuhan. Saya tidak berdasarkan mukjizat, tapi ajaran. Dan itulah yang saya temukan di dalam Kristen. Contoh, di dalam kekristenan, keadilan, kesetiaan, dan kasih itu sangat diutamakan. Contohnya di keluarga lah, lembaga masyarakat terendah itu kan keluarga. Kami dilarang. Istilahnya menduakan istri, demikian juga istri dilarang menduakan suaminya karena kami setia, kasih dan adil. Istilahnya kalau saya tidak boleh kalau istri tidak boleh menduakan suaminya, saya juga harus berlaku adil, tidak boleh menduakan istri saya. Itulah seperti keadilan-keadilan contoh kecil ya. Sehingga kami akan bisa membentuk rasa kasih walaupun sepanjang perjalanan dinamika kehidupan manusia pasti ada naik turunnya. Saya rasa itu, terima kasih. Oke, sebelum dijawab saya sapa dulu yang baru masuk ya. Biar ini Pak Hamim sama Bang Julius. Selamat malam. Pak Hamim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Waalaikumsalam. Salam untuk Bang Anak Medan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamim dari mana? Dari cuma atau apalah? Pos lain nanya. Pak Hamim dari Muslim apa Kristen? Oh nggak ada suara ya. Silakan dijawab aja dulu Bang Ustadz Yusuf. Gurunda, saya sedikit ya menanggapi yang dia katakan. Silakan. Begini, Pak Ginting tadi menyatakan kepada saya di dalam penjelasannya pada waktu itu orang menyangka dia adalah Mesias padahal bukan Mesias. Pak Ginting perlu untuk membaca kembali Matius 7 nomor 22 tersebut. Pada hari terakhir kata Yesus, bukan konteksnya di waktu Yesus itu diutus, bukan. Jadi kalau kita melihat Matius 7 nomor 22, pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Itulah ukuran yang pembuat kejahatan menurut Yesus. Di hari terakhir banyak akan orang yang akan datang kepada dia. Nah, konteks di sini adalah hari akhir, bukan sewaktu di zaman Yesus itu hidup. Di hari terakhir, orang yang datang yang menuhankan Yesus itu siapa saja? Itulah yang saya tanyakan gitu loh. Gitu Pak. Lanjut Gurunda. Siapa ini? Pak Gimana, silakan. Ya biar Pak Ginting anak Medan
tanggapi dulu. Oke. Silakan. Kan sudah saya jelaskan sepertinya Pak Yusuf kan. Oke lah kita bilang pada hari terakhir ya. Pada hari terakhir itu kan kita nggak tahu kapan, gitu. Bisa saja 1000 tahun yang akan datang, 1 miliar tahun yang akan datang, atau 1 juta tahun yang nggak akan datang. Kita nggak tahu kan. Pada hari terakhir, memang banyak orang akan berseru Tuhan Tuhan kepada Yesus. Kenapa? Karena mungkin banyak, ya pasti banyak lah umat-umat Kristen. Dan saya yakin begini maksudnya ya. Kalau menurut ini pribadi saya lah ya. Orang yang mengenal Yesus dan Yesus menerima dia adalah orang yang berseru kepadanya dalam namanya dan melakukan perintahnya. Ini ya, ini kalau yang saya pahami. Orang yang mengenal Yesus dan yang diterima diakui Yesus sebagai juga yang dikenalnya adalah orang yang mengakui dia Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Tetapi kalau dia berseru Yesus Tuhan tapi dia tidak melaksanakan perintahnya, itu tidak ada komunikasi. Akhirnya bisa tidak kenal. Itulah yang dimaksudkan Yesus, aku tidak mengenal engkau. Kenapa dikatakan? Karena orang yang mengenal Yesus itu adalah yang melakukan perintah. Yang dikenal Yesus itu maksud dalam kalimatnya itu adalah orang yang melakukan perintahnya. Makanya ketika orang-orang dulu ada Mesias ya kan, Mesias palsu nanti kan banyak ini bertaburan ini ya kan, nanti sekian tahun lagi, dan mereka menganggap bahwa dia itu adalah Yesus. Contohnya Pak, di dunia ini saja sudah banyak yang mengaku inkarnasi Yesus. Banyak, ada yang mengaku akulah inkarnasi Yesus, aku Yesus katanya. Banyak sudah di Amerika, di India, entah di mana-mana kita bisa gitu kan. Dan orang-orang itulah nanti yang ketika Yesus datang, ya aku kan dulu, ya kan, berseru kepadamu melakukan mujizat, ya kan. Kalau masalah mujizat, Pak, saya baba aja pun bisa mujizat gitu kan. Bukan hanya Tuhan. Boleh ditanggapi Pak Ginting, biar nggak terlalu panjang kan. Jadi gini Pak Ginting, kalau saya membaca Matius 7 nomor 22 itu, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan Tuhan. Artinya di sini yang menyebut Yesus itu Tuhan. Bukanlah kami bernubuat demi namamu. Kita tahu siapa yang menggunakan nama Yesus, yang membuat nubuat-nubuat dan mengusir setan demi nama Yesus dan membuat mukjizat demi nama Yesus. Kadang ada praktek kesembuhan dipakai itu demi nama Yesus. Ini adalah ukuran orang yang membuat kejahatan menurut Yesus itu sendiri. Kalau kita ingin menilai orang jahat menurut Yesus, maka dari itu kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi ukurannya di sini Pak Ginting ya, jika ingin mendapat hidup yang kekal menurut Yesus sendiri, maka kita baca Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengakui Yesus sebagai utusan, bukan memanggilnya Tuhan. Nah, ketika di Matius 7 nomor 22 dituliskan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Kita tahu siapa yang menuhankan Yesus. Kita tahu siapa yang bernubuat dengan nama Yesus. Kita tahu siapa yang mengusir setan dengan nama Yesus. Dan kita tahu juga siapa yang membuat mukjizat demi nama Yesus. Ini adalah orang-orang yang membuat kejahatan menurut Yesus itu sendiri. Bagaimana menurut Pak Ginting? Dijelaskanlah masalah orang jahat ini menurut dalil dan menurut Yesus itu sendiri gitu. Bukan praduga atau eksegesis melalui perkataan orang lain. Itu yang saya minta gitu. Silakan Pak Ginting. Mungkin aku tambahin dulu nanti biar sekalian Ginting bisa jawab semua ya, biar nggak satu-satu. Mungkin saya langsung aja, kalau masalah siapa yang bernubuat akhir zaman, tadi dari Bang Yusuf sudah jelasin dengan panjang lebar. Saya tertarik dengan statement Bang Anak Medan ya, atau Bang Ginting yang mengatakan ya bahwa memang yang namanya iblis ini bisa menyamar menjadi malaikat terang. Ya, bisa mengelabui kita. Karena dari dulu saya udah katakan, pekerjaan iblis itu bukan seperti yang kita pikir, oh buat jahat, mukulin orang, ngerampok, ngebunuh. Itu kita tahu perbuatan iblis. Ya, itu iblis kelas rendah. Iblis kelas tinggi adalah mengelabui manusia. Ya, manusianya nggak tahu.
Ya, bagaimana cara supaya manusia ini nggak sadar bahwa dia sudah dikelabui iblis? Nanti ketahuannya saat hari penghakiman. Contoh anak Medan sekarang merasa, oh saya sedang memuji dan menyembah Tuhan yang benar. Rupanya kena prank. Waktu di akhirat baru tahu. Rupanya selama ini dia salah menyembah. Selama ini dia dikelabui iblis. Saat itulah iblis sukses. Ya, jadi bukan iblis itu nih suruh kalian mengebunuh, ngerampok, itu kelas kecil. Ya, iblis itu mengelabui kita sampai kita nggak sadar kalau kita sudah dikelabui. Sama seperti saat mereka, ya iblis ini mengelabui Adam dan Hawa dulu. Oke, saya mau bilang gini Bang Anak Medan. Tadi Bang Anak Medan bilang, oh saya untuk membedakan mana ajarannya, saya lihat ajarannya kasih, lemah lembut dan bla 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 tadi. Ya, bukankah seharusnya standar yang Bang Anak Medan lakukan adalah melihat mana yang ajaran sekarang mengikuti ajaran dari nabi-nabi sebelumnya. Dari Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud. Bukannya harusnya kita lihat itu. Mana ajaran sekarang yang sama dengan ajaran dulu. Ya. Bukan tiba-tiba ajaran yang baru muncul, yang berbeda, yang konsepnya berbeda, cara penyembahan berbeda, tradisinya berbeda, peraturannya berbeda. Harusnya Tuhan yang benar adalah Tuhan yang sama dengan yang Tuhan sebelumnya, aturannya sama. Siapa agama sekarang yang masih mengikuti tradisi dulu? Apakah Kristen, Islam, atau yang lain? Bang Anak Medan bisa melihat. Jadi kembali lagi, ya harusnya bukan melihat, oh ini kasih, oh ini baik. Itu semua agama ngajarin baik, Bang. Mana agama yang nggak ngajarin baik? Coba saya tanya. Ya, kalau ada agama yang mengajari bunuh mama kamu, ya bunuh tetangga kamu, itu pasti nggak ada yang anut. Itu setan yang anut, Bang. Penjahat-penjahat yang anut. Jadi clear ya, kalau kita tuh harus lihatnya adalah, ya kita lihat agama sebelumnya Bang. Ya, yang jelas-jelas kita mengakui bahwa Nabi Musa, ya Nabi Daud, mereka menyembah kepada Allah yang benar. Saya rasa Bang Anak Medan juga setuju ya, bahwa yang disembah oleh Daud, Musa, itu adalah Allah yang benar. Nah, kita lihatlah Allah seperti apa itu, sifatnya seperti apa. Jadi kita bisa melihat bagaimana pola dari Tuhan kita ini. Bagaimana Tuhan kita itu bernubuat, ya, memberikan reward dan hukuman kepada manusia, caranya seperti apa? Karena dari dulu seperti itu. Oke, saya rasa cukup dari saya, silakan. Ya, ini saya sapa dulu Bang Wes dari Kristen kan, Bang Wes. Halo. Ya saya mau nanya sama Ke langit lah siapa. anak Medan. Oke, bisa saya tambahkan penjelasan Bang Wes secara singkat. Sebentar. Untuk Matius 7 itu bukan bicara yang Tuhan inginkan, yang Tuhan katakan, melainkan mengikuti semua hukum-hukumnya. Perintah-perintahnya itu 613 perintah. Menurut Bang Anak Medan, kasih itu apa? Saya jawab ini. Ini pertanyaan siapa tadi ini, Pak? Saya Wes and Ini Bang Wes dari Kristen kan? Oke. Iya. Tadi kok suaranya beda? Pak Ginting boleh minta waktunya untuk konfirmasi Bang Wes dulu hostnya sebentar. Iya, Dari boleh. Kristen atau Silakan. Muslim dia? Dari Kristen apa Muslim? Jadi kesannya jangan keroyokan kita di sini. Ini yang di live chat juga nggak usah ini. Kita nggak keroyokan, kita cari justru yang Kristennya. Bang Wes ini dari Muslim apa Kristen? Saya dari luar. Maksudnya? Iya dari Kalau nggak jelas saya turunin. Saya bukan dari Kristen, saya bukan dari Muslim. Saya hanya Bang Wes dari mana? tentang Anak Medan. Enggak, jujur aja Bang Wes agamanya apa? Kita ini Saya kok. Judaism. Oh, Judaism. Ini menarik kalau ada Judaism, ini menarik ya. Silakan dilanjut. Oke. Nah, yang dikatakan yang bahwa Yesus juga pun dia mengikuti semua hukum-hukum. Nah, pertanyaannya, kalau Bang Anak Medan bilang bahwa di Matius 7 yang tadi dikatakan, itu tuh sebenarnya pemahamannya begini, Bang. Saya lebih suka kalau kita membaca itu jangan tafsiran. Tafsiran itu sama dengan spekulasi. Bukan berarti aku mau makan, tapi ditafsirkan aku lapar. Nggak bisa.
Kalau menurut saya, Matius 7 itu jelas berbicara bahwa Tuhan tidak menginginkan untuk umatnya hanya mengucapkan, mengerti, atau menghafalkan, melainkan melakukan semua perintah-perintahnya. Dan yang kedua, yang saya mau tanya ke Bang Anak Medan, jikalau Abang Anak Medan benar-benar paham dalam memberitakan, kasih itu apa, Bang? Kasih itu kan saya harus baca lagi dia 1 Korintus 13 ya. Panjang sabar, Enggak, murah hati. esensinya aja. Esensi dari Esensi. kasih apa? Esensi dari kasih itu ya Tuhan. Bukan. Esensi dari kasih itu taat. Kalau abang taat, Oh, sudah mengasihi, otomatis abang mengasihi. mempunyai Oke, ya. kasih. Ya, saya setuju. Dan Mentaati ya, taat ya. Oke, oke. iya, dan itu tentang bicara tentang ketaatan. Nah sekarang, kalau abang percaya, yang abang taati hukum-hukumnya dan perintahnya itu seperti apa? 7 hari raya abang ngikutin nggak? 7 hari raya. Gini, ini pemahamannya kan begini dia. Di dalam keyakinan kami itu, denominasi Advent ya, bahwa ketika Yesus disalibkan, dia sudah menyatakan menanggalkan seluruh hukum Taurat dan peraturannya secara khusus, yaitu yang termaktub di dalam hukum tata acara. Itu aja deh, Bang. Maksudnya? Maksudnya kan hukum itu kan ada 3 ya, yang saya paham ya, 3 tambah 3 lah yang saya sebutkan ya. Ada hukum moral, ada hukum sipil, ada hukum acara atau tata upacara itu kan, ya istilah apalah itu, seperti penyembelihan apa gitu kan. Nah itu yang sudah tidak kami ikuti lagi. Jadi seperti 7 hari raya 7 hari itu kan tata upacara ibadat ya. Begitu dia yang kami pahami. Tapi Yesus kan ngikutin, Bang. Iya, tapi dengan kematian sudah selesai itu kan kami tafsirkan seperti itu. Menggenapi. Sudah selesai itu konteksnya apa, Bang? Iya, kita kan mungkin berbeda pendapat ya. Karena kan kita tidak saling Iya, memaksakan kan. tapi gini, Bang. Ya, sedikit complicated ya. Di Matius pun kan tertulis, aku diutus untuk domba-dombaku yang hilang di Israel. Abang ya Israel bukan? Oke, ini pertanyaannya ya. Maksudnya begini, saya ingin coba menjelaskan, ketika hukum itu disampaikan, dia kan bervariasi ya. Memang secara physically, ya saya akui Yesus hanya diutus untuk bangsa Israel. Tetapi ajarannya harus diberitakan kepada segala makhluk. Oleh karena itu saya nggak mau membaca Alkitab itu separoh-separoh. Di dalam Matius 25 ayat 14 itu memang dikatakan, aku diutus, tapi bukan ajaranku diutus, bukan itu. Memang secara physically, ya kan, kedagingannya itu, ya dia diutus ke bangsa Israel, bukan ke semesta alam, bukan. Atau ke seluruh dunia, bukan. Makanya dia hanya berdiam di situ, tetapi kita baca ayat lanjutnya, bahwa beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Maka 2 konteks yang berbeda itu, Bang, kalau menurut saya ya. Terus jawaban saya gimana, Pak Ginting? Kan begini, saya setuju. Tadi udah dijawab siapa tadi, Pak Pet? Ketika Bang Ginting membaca, maksudnya gini, Bang. Kita nggak bisa artikan ketika kita mengerti belum tentu memahami loh, Bang. Ya. Karena perkataannya itu semuanya itu metafora, Bang. Oke. Dan berbicaranya dan perkataannya itu paradoks. Makanya seperti saya bilang, Bang. Kalau saya lapar, saya mau makan bukan berarti saya lapar. Itu konteksnya udah salah. Konteks dengan konsep itu harus satu jalur. Kayak gitu sih, Bang. Ya, kalau saya sih pribadi, Bang, kalau kiranya abang belum memahami, ya maksudnya nggak usah terlalu yang seperti ini di live. Kayak gitu, Bang. Maaf kata ya, Bang. Sama saja abang bukan memuliakan Tuhan sebenarnya. Kira-kira penjelasan saya tadi ada yang salah nggak? Oke, terima kasih. Dijawab aja yang Ustadz Yusuf aja dulu ya. Maksudnya kalau memang salah jawaban saya, ya saya nggak masalah. Karena saya tidak... Oke, makasih banyak ya Bang Wes ya.
kita kan punya apa ya? Punya denom masing-masing ya. Saya berpikirnya seperti itu. Ini Sehingga saya ada tidak apa? Ada istrinya Bang Pipo, pasti ngambuk-ngambuk lagi. Sengaja nggak saya taikin. Takutnya apa namanya? Ngambuk-ngambuk lagi. naikkan aja Sekarang Bang. Nanti enggak. naikkan Dia aja. ngambuknya ngehujat dia. Bu Ratna ini ngambuknya ngehujat. Nanti kan saya Nggak enak. sampaikan. Oh enggak ya. Nggak boleh ya. Kalau ngehujat jangan naik. Kalau misalkan mau diskusi, ayo naik. Dijawab aja dulu yang Ustaz Yusuf. Oke, gini ya, kan saya sudah jelaskan. Makanya ketika saya membaca Matius 7 itu harus dari 21-nya dulu sampai 23 ya. Kalau di apanya itu saya baca seperti itu. Nggak bisa dari 22-nya dulu. Kalau dari 22-nya nanti kita nggak nyambung ke atas. Akhirnya kita nggak tahu. Tapi oke lah, sudah saya jelaskan. Karena di dalam Matius 24 ayat 5, nomor 5 dikatakan, pada hari akhir mereka banyak orang-orang menggunakan namaku ya. Coba saya baca dulu sebentar ya. Matius 24 nomor 5 ini. Nah, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Ya, tentu Yesus ya, memakai nama Yesus berarti dia. Dan berkata, nah, ya kan, akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jelas ya. Kemudian di 24-nya, terus langsung lah saya 24 ya supaya nanti. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itulah. Jadi dua kata, nanti ya pada akhir-akhir ada orang yang mengaku namanya Yesus, ya tak? Kemudian membuat suatu mukjizat, lalu orang percaya bahwa itu Yesus yang sebenarnya gitu. Maka pada hari akhir itu mereka akan komplain. Loh, selama ini kan saya menyembah Yesus dan juga saya melakukan mukjizat. Ya karena roh iblis juga mempunyai mukjizat, itu terdalam dalam 1 Korintus berapa itu ya. Ini penjelasannya Pak. Jadi yang tidak, makanya ketika mereka mengaku bahwa dia mengaku Yesus Tuhan itu ternyata Yesus menolak. Kenapa? Karena yang diakuinya Yesus itu bukan Yesus yang sebenarnya. Tapi dia merasa menyembah Yesus yang sebenarnya. Itu loh Pak penjelasan saya. Terima kasih. Gurunda Itu mau termasuk lanjut? yang ini, termasuk yang mimpi ketemu Yesus artinya ya, Bang Anak Medan ya. Yang mimpi ketemu Yesus bisa jadi ketemu setan dia di dalam mimpi itu. Betul nggak Bang Anak Medan? Bisa saja, tidak menutup kemungkinan. Oke, setuju. Ya, Gurunda silakan Gurunda. Iya, jadi kalau menurut saya yang dianggap pelaku kejahatan di situ adalah mereka yang tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus. Nah itu. Jadi ada dua golongan yang perlu dipahami. Yang pertama adalah golongan yang menyeru Yesus itu sebagai Tuhan, junjungan, atau guru itu. Ada juga yang memanggil Yesus guru, tetapi kemudian panggilan gurunya atau panggilan Tuhannya kepada Yesus itu melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Bapaknya Yesus atau Tuhannya Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Karena teman-teman Kristen bermujizat, bernubuat, mengusir setan, menggunakan nama Yesus. Tetapi pola keagamaannya kemudian tidak melakukan kehendak Bapa. Tidak semua, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Yang melakukan kehendak Tuhannya Yesus itulah yang selamat. Boleh memanggil Yesus itu dengan sebutan bermujizat dengan nama Yesus, mengusir setan boleh, tetapi melakukan kehendak yang dilakukan, yang diajarkan oleh Bapaknya Yesus. Nah, apa yang dikehendaki oleh Bapaknya Yesus? Menyembah Yesus, agar manusia menyembah Yesus, atau agar manusia mendudukkan Yesus itu sebagai utusannya. Kalau kemudian mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri, berarti itu tidak melakukan kehendak Bapa. Maka orang-orang seperti inilah yang kemudian dikatakan, enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Nah, kemana perginya orang yang membuat kejahatan ini? Matius 13:50, semuanya dilemparkan ke dalam neraka, termasuk Pak Pipo. Begitu sementara dari saya. Baru datang udah kena.
Jangan Kok sama dipancing saya kau Pak kena? Juma. Kok sama Pak saya Juma jangan ngomong dipancing kok ya. sama saya? Nih. Enggak, ini siapa ini bot saya ini kok sama saya? Saya enggak Makanya ngomong dari Pak tadi. Vivo kok sama jangan saya. terpancing dulu. Pak Juma Enggak, biasa gitu mancing-mancing. Enggak, digas aja sekalian ini biar digoyang dulu apa ini. Saya udah Goyang dulu apa ini. saya udah